para Romo, Ramani, para upasaka, upasika, saudara-saudara semua yang berkumpul dalam ruangan Zoom ini, dan juga yang menyaksikan melalui YouTube pada saat acara ini berlangsung, ataupun dokumentasi setelah acara ini lewat. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama dengan satu grup yang namanya Grup Anjang Sana Eka Damaloka Surabaya, atau yang sering disingkat dengan GAES, GAES, G Grup, A Anjang Sana, Edaka, Eka Damaloka, dan S-nya Surabaya. Untuk bersama-sama mendoakan teman-teman dan keluarga yang sedang kurang sehat. Oleh karena itu, tentu saya harus mengucapkan ikut prihatin dengan kondisi kesehatan Anda. Ada yang di ICU, dari yang di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dirawat di luar negeri, dan sebagainya. Kita berharap semoga dengan kita membantu melalui pembacaan parita, bermeditasi bersama, dan berbagi dharma ini, Anda akan memperoleh lebih cepat kesehatan, lebih cepat kekuatan, sehingga Anda bisa lebih cepat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Saudara-saudara, kadang ada orang yang berpikir bahwa apakah kita bisa mendoakan orang yang sakit? Saya ingat dulu guys, ketika sebelum pandemi, aktif sekali mendoakan orang yang sakit, mungkin berkunjung ke rumah-rumah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian setelah pandemi, kegiatan guys ini kemudian berlangsung secara online, seperti yang kesempatan ini dilakukan. Kadang-kadang orang masih berpikir, apa ya bisa ya dapat manfaat ketika saya sakit kemudian saya didoakan secara online, apakah bisa bermanfaat atau harus datang? Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa sesungguhnya pikiran itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Memang seperti di dalam Bojangga Parita, seperti tadi yang dibacakan, dipimpin oleh Romo Edi, dan juga dibacakan terjemahannya oleh Romo Edi. Tadi disebutkan bahwa Sang Buddha pun satu ketika juga dibacakan Parita dan bisa sembuh. Nah, berarti ini ada kekuatan. Parita yang ada kekuatan, atau pikiran ya orang yang membacakan itu yang ada kekuatan. Saudara, kalau parita itu hanya parita saja yang mempunyai kekuatan, maka kadang-kadang orang di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan si sakit itu kemudian disetelkan lagu ataupun alat yang bisa untuk mengulang parita tertentu. Misalnya parita Aranya Meta Sutta, kemudian diulang terus dengan baterai, sehingga kalau nanti berhenti ya kalau baterainya sudah habis. Apakah itu bermanfaat? Parita itu ataupun suara itu adalah gelombang. Contohnya adalah sudah diselidiki tumbuh-tumbuhan
ketika disetelkan lagu yang musik keras, musik yang bingar-bingar, pohon ini kemudian layu. Tetapi ketika disetelkan pohon itu musik yang tenang, maka pohon ini bisa tumbuh lebih subur dari biasanya. Itu adalah kekuatan musik, suara. Bagaimana dengan suara orang? Ada peneliti yang mengukur pohon. Frekuensinya diukur dengan beberapa peralatan tertentu. Kemudian pohon itu diucapkan atau dikatakan, ataupun ada seseorang berkata kepada pohon itu secara positif. Misalnya, ini pohon yang sangat rindang, pohon yang sangat mampu melindungi ketika kita berteduh dari cahaya matahari di bawah rerimbunan daun pohon ini. Jadi pohon ini mendapat pujian. Dan hasil pengetesan yang dengan jarum begitu, langsung dia naik. Jadi hanya dikatakan dengan pohon ini enak sekali ya untuk berlindung di bawahnya karena sangat teduh, dia langsung naik. Sebaliknya, pohon yang sama dikatakan dengan cara yang negatif. Besok pohon ini mau saya tebang. Langsung dia menurun frekuensinya. Jadi musik itu bisa mengubah gelombang, pohon tadi yang bisa subur ataupun malah mati. Kata-kata orang yang positif, dia bisa mendukung pohon ini menjadi lebih baik. Kata-kata orang yang negatif, dia menjadi menurunkan daya hidup pohon. Bahkan ada satu kelompok orang yang mengatakan begini, kamu kalau bergaul sama orang yang sabar ya, nah, tapi kan saya emosi, ngadepi dia itu saya emosi. Oh, kalau kamu emosi, kamu marahlah sama pohon yang di kebun itu. Jadi di rumah perkumpulan mereka ini ada sebatang pohon di kebun. Kemudian tiap kali orang marah, marahnya ke pohon itu. Seolah-olah memarahi orangnya, memaki orangnya. Tidak lama, pohon itu layu, dan mati. Ini menunjukkan kekuatan ucapan yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah mengerti musik tadi yang bisa membangkitkan semangat ataupun menumbuhkan pohon yang ataupun menyegarkan pepohonan dan juga membuat pohon menjadi layu, suara orang juga demikian menyegarkan ataupun membuat layu. Maka sekarang kalau kita kembali kepada Bojangga Parita, kita sekarang bisa memahami bahwa kata-kata atau parita yang diucapkan ini memiliki kekuatan. Sehingga ketika orang mendengar, termasuk Sang Buddha, mendengar, merasa nyaman, merasa tenang, dan akhirnya memperoleh kesehatan. Ini akan sangat cocok dengan penelitian yang pohon tadi. Nah, saudara-saudara, kok orang mendengarkan parita tenang kok bisa lebih sehat? Ini kemudian ada penelitian lain. Bahwa ketika orang tenang, nyaman pikirannya, ada hormon-hormon kebahagiaan yang muncul di dalam tubuhnya. Dan hormon-hormon kebahagiaan ini dapat mengalahkan sel-sel tubuh yang buruk yang menimbulkan penyakit bagi seseorang. Sehingga ketika orang ini diliputi dengan kebahagiaan, maka dia menjadi lebih cepat sembuh dari sakitnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau orang pada zaman
sebelum pandemi membacakan parita kepada orang sakit, langsung, maka itu menjadi satu gelombang yang bisa membangkitkan hormon kebahagiaan untuk memperoleh kesembuhan. Ini ternyata juga sama apabila dilakukan melalui media elektronik seperti sekarang. Karena media elektronik ini ketika tadi Anda mengikuti, baik Anda yang mengikuti langsung maupun Anda yang nanti menyaksikan dokumentasinya lewat YouTube, Anda sebetulnya terpengaruh frekuensi pikiran positif. Karena parita yang dibacakan tadi adalah parita yang isinya kata-kata yang baik. Kemudian ucapan-ucapan yang disampaikan selama acara ini berlangsung juga ucapan-ucapan yang baik. Ingat, pohon yang tadi diberi ucapan yang baik langsung jarumnya meningkat menunjukkan pohon itu berbahagia. Dan kalau pohon itu juga bisa menunjukkan reaksi yang baik, manusia pun juga bisa menunjukkan reaksi yang baik, sehingga hasilnya nanti hormon kebahagiaannya muncul, maka akan memperoleh kesembuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, disetelkan parita atau lagu untuk orang yang sedang sakit juga ada efeknya. Karena itu adalah kumpulan gelombang positif. Sama dengan nanti Anda yang menyaksikan rekaman dokumentasi acara ini melalui media YouTube, itu kan sebetulnya hanya mendengarkan rekaman. Tetapi ketika Anda mendengarkan dari awal, mulai dari permohonan sila, pembacaan parita, meditasi, kemudian uraian dharma dan lain sebagainya, maka Anda akan terkena gelombang pikiran positif. Dan itu akan membangun sel-sel tubuh Anda menjadi lebih baik, tumbuh rasa bahagia, dan hasilnya Anda menjadi lebih cepat sembuh. Dan saudara-saudara, pandemi ini memberikan manfaat yang besar. Dalam hal ini kepada GAIS ataupun juga kepada pihak lain. Sebelum pandemi, GAIS hanya berbicara di lingkungan Surabaya. Karena ini hanya grup Anjang Sana, Eka Dharmaloka, Surabaya. Jadi hanya datang ke rumah si A di Surabaya, ke rumah si B di Surabaya, ke rumah si C di Surabaya. Demikian segitu banyak yang dikunjungi, semua di Surabaya. Tetapi setelah pandemi, dengan mengadakan acara melalui Zoom media ini, Zoom meeting ini, kita dari berbagai tempat bergabung dan bisa diikuti bukan hanya di Surabaya. Tapi tadi sudah kita baca demikian banyak orang yang sakit, bukan hanya di Surabaya, ada yang di Makassar, ada yang di Jakarta, ada yang di berbagai tempat, yang lain, bahkan ada yang juga di luar negeri. Kalau manfaatnya lebih besar, maka cara seperti ini tentu di masa depan, walaupun nanti pemerintah sudah menyampaikan bahwa sekarang pandemi sudah berhenti dan menjadi endemi, bahkan nanti suatu ketika sudah tidak ada lagi, cara ini perlu kita gunakan terus. Karena ini akan tetap membangun kebahagiaan, pikiran baik bagi mereka yang mendengar, bukan hanya saat acara ini berlangsung, bahkan mungkin besok, lusa, setahun, 2 tahun, 5 tahun, dan sampai selamanya. Selama media ini masih ada, media dokumentasi dari YouTube itu, selama itu pula acara ini memberikan manfaat. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sekarang memahami yang disampaikan di dalam Dhamma bahwa pikiran ini pelopor segalanya. Yang kita lakukan di sini ini sebetulnya adalah
kumpulan pikiran-pikiran baik. Ketika tadi meminta sila, tujuannya apa? Tujuannya baik. Untuk menghindari tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ini adalah niat yang baik. Kemudian ketika membaca parita, ini juga mengkondisikan kita berpikir baik. Walaupun Anda membaca parita di rumah, tapi ditunjukkan halamannya oleh Romo Edi, sebetulnya ini membuat kita berpikir positif. Kumpulan pikiran positif inilah yang akan mengkondisikan kita berbahagia, yang mendengar berbahagia, yang sakit pun akan mendapatkan manfaat. Kita yang membacakan parita, sesungguhnya kita sudah berpikir baik dulu. Dan ketika kita berpikir baik dulu, maka kita sudah menanam karma baik. Semua yang hadir di acara Zoom ini, sekian puluh orang, kemudian juga yang ikut di YouTube, yang ikut membaca parita, sebetulnya Anda sudah berbuat baik. Dan kebajikan itu kembali ke Anda. Karena selama Anda membaca sila, membaca parita, bermeditasi, mendengar dhamma, Anda diarahkan untuk berpikir baik. Saudara-saudara, demikian pula yang sakit. Yang sakit pun ketika mengikuti acara ini, sebetulnya dia juga berpikir yang baik. Dan timbunan pikiran kebajikan ini akan membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam hal ini adalah kesehatan bagi yang sedang sakit. Kemudian, saudara-saudara, di dalam Dhamma disampaikan lagi bahwa pikiran adalah pelopor segalanya, suka dan duka adalah akibat dari pikiran sendiri. Ini artinya adalah kita bisa cocokkan dengan situasi kita sekarang bila sedang sakit. Dalam pengertian umum, sakit ini jelas penderitaan. Sakit ini jelas karma buruk. Mungkin kalau saya tanya kepada semua yang hadir di sini, baik di Zoom meeting, di media Zoom ini, maupun di YouTube, maupun Anda yang di rumah semua, kalau saya tanya, semua tentu sepakat sakit itu adalah penderitaan. Sakit itu adalah karma buruk berbuah. Hampir tidak ada yang menyanggah. Tapi saudara-saudara, saya perlu ingatkan, baik dan buruk itu sebetulnya tergantung dari pikiran. Dalam Dhamma tadi sudah dikatakan, pikiran pelopor segalanya. Suka dan duka adalah karena pikiran. Jadi sakit ini Anda menganggap duka, penderitaan, dari pikiran. Sakit ini dianggap bahagia, juga dari pikiran. Loh, sakit kok dianggap bahagia ini dari mana? Saudara-saudara, kita sekarang mengambil satu contoh. Kita diajak pergi ke rumah seseorang. Ini mau tahun baru. Ya, ini kita sudah tanggal 27 Desember. Jadi nanti tanggal 1 Januari kita berkunjung ya ke rumah si A. Oke, saya berkunjung ke rumah si A. Si A biasanya kalau tahun baru bagi-bagi angpau loh. Oke, paling happy aku kalau bisa dapat angpau. Ya, nah, saudara-saudara, sudah tanggal 27, 28, 29, 30, 31, ya masuk angin kita. 31 itu kita mulai malam sampai malam,
nggak tidur, tanggal 1 mau pergi ke rumah si A, badan kita panas. Aduh, meriang. Kemudian kita ngomong, waktu teman-teman datang, ayo pergi ke rumah si A, dapat angpau. Aduh, aku karma buruk berbuah. Aku penderitaan datang. Kenapa? Sakit. Ya, teman-teman juga sepakat. Karma buruk lu. Makanya jangan jangan males-males ke biara. Ini kamu mau karma baik, dapat angpau, sekarang dapat karma buruk nih. Iya, ini udah sana. Pada pergilah, aku nggak pergi. Saudara-saudara. Kemudian tidak lama teman-teman telepon kita ataupun mengirim WA. Waduh, untung kamu nggak datang. Lu, kenapa? Si A nggak ada di rumah. Dasar. Aduh, kita sudah janjian tadi jam segitu datang, di jalanan macet. Jadi akhirnya kita terlambat ke rumah si A sudah pergi. Dia ke bandara dan langsung sudah nggak ketemu kita. Aduh, wah kamu ini karma baik nih, nggak jadi pergi kemana-mana. Iya ya, aku sakit ini ternyata karma baik. Saudara, kisah-kisah semacam ini banyak sekali. Yang sakit ternyata bisa jadi karma baik. Yang tadi mengatakan sakit ini karma buruk, aku nggak bisa pergi ke sana, itu pikiran negatif. Tapi begitu nggak perlu ke sana, orangnya nggak ada. Sakit ini ternyata karma baik. Banyak sekali kejadian, termasuk dulu ada orang yang kecelakaan pesawat dan sebagainya, sakit ya akhirnya terlambat tidak pergi ke bandara dan akhirnya pesawatnya jatuh dan lain sebagainya. Dia mengatakan, aduh, untung ya aku sakit, aku punya karma baik. Saudara-saudara, kita sebagian kita ada yang sakit, tapi kita juga ada yang sehat. Marilah kita berlatih berpikir positif. Kita jangan selalu mengatakan, aduh aku penderitaan ini sakit, ini aku sakit. Dalam Dhamma sudah disampaikan, manusia ini terdiri dari badan dan batin. Badan boleh sakit. Badan memang akan mengalami ketuaan dan akan mengalami penyakit. Tetapi batin ini jangan sampai sakit. Jadi batin ini jangan sampai hilang semangat. Iya, aku karma buruk ini. Ya, aku ini selalu sakit loh. Sepanjang tahun ini aku sakit loh. Kalau batin juga ikut sakit, badan dan batin kita sakit, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau badan kita sakit, mungkin sampai kita dirawat di rumah sakit. Tetapi batin kita tetap tenang. Kita tetap bisa menerima ini sebagai kenyataan. Bahwa aku memang sejak muda tidak pernah masuk ke rumah sakit. Sekarang setelah usiaku umur segini, aku baru sakit. Ya masih bagus lah, masih untung lah sakitku seperti ini. Masih untung lah keluargaku masih ada semua pada merawat aku. Masih untung lah ada biaya untuk merawat penyakitku. Ketika batin kita tetap tenang, maka badan ini walaupun di rumah sakit, walaupun kita dirawat di rumah, walaupun kita tidak sesehat seperti biasanya, kita lebih cepat sembuh. Oleh karena itu, disarankan, kalau kita berkunjung ke rumah sakit, menengok teman yang sakit, sebaiknya jangan terlalu banyak tanya, sakit apa sih? Sudah berapa lama di rumah sakit sih? Kemudian dia ngomong, aku sudah sebulan, aduh, kasihannya. Sudah jangan ngomong itu. Dia itu sudah tiap kali orang datang selalu tanya sakit apa, kasihan ya, gini-gini. Dia tambah stres dan tambah sakit. Tapi ketika kita tidak ngejak, dia tanya apapun tentang sakitnya, kita datang dan kita ngobrol seperti seolah-olah kita tidak terlalu perhatian sekali dengan sakitnya, tapi kita mau berteman, nengok dia,
Maka karena dia bahagia, akhirnya dia bisa sembuh, lebih cepat sembuh. Karena itu disarankan Anda kalau hobi berkunjung ke rumah sakit, jangan tanya penyakit. Itu sudah terlalu sering ditanya orang yang datang. Yang akhirnya nanti kalau dia ngomong lagi, iya ini aku karma burukku sedang berbuah. Aduh, kamu sudah datang 5 kali ya dalam tahun ini. Aku sakit, terus begini, maaf ya aku ngerepoti. Dan seterusnya, dia makin stres. Tapi begitu kita datang, halo, apa kabar? Wah, kita ketemu lagi ya, dan kita ngobrol-ngobrol biasa saja, dan akhirnya dia bangkit semangat. Nah, inilah manfaatnya kalau kita bisa berpikir yang positif. Nah, kalau sekarang tadi badan kita sakit, tapi batin kita ngomong, untunglah teman-temanku masih mau datang tengok aku. Untunglah teman-temanku masih mau baca parita untuk aku. Untunglah keluargaku masih mau menemani aku. Ketika kita selalu berpikir untung, maka badan kita yang sakit, batin kita tetap tenang. Dan ketika batin kita tenang, kita lebih cepat sembuh. Oleh karena itu, saudara-saudara, pertemuan kita pada kesempatan ini membacakan parita bersama. Walaupun Anda mungkin di tempat yang berbeda dengan kita yang membaca parita, sesungguhnya tetap memberikan manfaat. Karena gelombang pikiran itu dapat dikirimkan. Dan ketika kita mengirimkan gelombang pikiran, kita sudah berbuat baik duluan. Sama dengan kita memegang botol minyak wangi untuk diberikan ke teman lain. Maka sebelum teman itu kena minyak wangi, kita tangannya sudah wangi duluan. Demikian pula ketika kita membacakan parita dan bermeditasi untuk teman-teman kita yang sedang tidak sehat, maka kita sesungguhnya sudah berbuat baik duluan. Dan ketika kita kirimkan pikiran positif kita kepada yang sakit, sampai akhirnya yang sakit ini bisa berbahagia, seperti Sang Buddha ketika dibacakan parita dan lain sebagainya sampai sembuh, Bhante Moggallana juga dibacakan parita sampai sembuh, dan lain-lain semuanya, maka sesungguhnya kita saling berbuat baik untuk mendukung pikiran positif dari mereka yang kurang sehat, untuk menjadi positif, dan hormon-hormon aktif yang baik itu muncul, sehingga kesehatannya juga menjadi baik. Oleh karena itu, semoga dengan upaya baik yang kita lakukan bersama ini, dari berbagai tempat, berbagai penjuru, untuk Anda yang sakit juga di berbagai tempat, di berbagai penjuru, semoga Anda lebih cepat sehat, lebih cepat kuat, dan lebih cepat bertemu dengan keluarga Anda, dan bisa berkarya kembali seperti semula. Ingatlah selalu berpikir positif, berkata, untung masih ada yang merawat saya, untung saya masih punya kesempatan ini. Jadi kita berpikir tentang yang masih kita miliki, jangan berpikir yang kita sudah kehilangan. Saya kehilangan sekian hari saya di rumah sakit. Saya kehilangan biaya segini untuk membayar rumah sakit. Saya kehilangan waktu segitu banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Semakin kita berpikir kehilangan, semakin kita berpikir negatif, semakin parah sakit kita. Tapi ketika kita berpikir tentang yang masih kita miliki, bahwa saya masih memiliki kesempatan bertemu teman-teman walaupun melewati media Zoom meeting seperti ini ataupun YouTube, saya masih memiliki kesempatan berkumpul dengan keluarga yang menjaga saya di rumah sakit, saya masih memiliki kesempatan dan biaya untuk berobat, maka ketika kita selalu berpikir yang positif seperti ini, kesehatan akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita membangun pikiran-pikiran positif setiap saat, baik ketika kita sedang sehat ataupun ketika kita sedang kurang sehat. Sehingga hasilnya kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, dan keluarga yang selalu berkarya di dalam Dharma, sehingga kita juga selalu berbahagia dan sehat di dalam Dharma, sehat badan kita, sehat batin kita. Semoga Anda semua berbahagia dengan pikiran adalah
pelopor, baik dan buruk adalah permainan pikiran sendiri. Kita bermain dengan pikiran yang baik untuk mempelopori hal-hal yang baik tumbuh, berkembang di dalam diri kita. Semoga Anda semua berbahagia, tambah sehat, tambah kuat, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Baiklah, Bapak Ibu yang ingin bertanya sama Bante bisa langsung raise hand, nanti langsung di unmute aja suaranya. Mumpung Bante bisa memberikan waktu kepada kita untuk 1, 2, atau 3 pertanyaan, digunakan kesempatan baik ini. Silakan. Jika nggak ada, saya mau bertanya sama Bante. Bante, saya mau tanya Bante. Kalau kita jenguk orang sakit, Bante, misalnya non-Buddhis, Bante. Kalau secara Buddhis kan kita mungkin bisa membantu membaca parita dan lain sebagainya ya Bante. Seperti tadi pesan-pesan yang kan Bante, tips-tips yang Bante berikan kepada kita ya sebaiknya kita jangan menanyakan penyakitnya ya biasa aja kita ngobrolnya. Tapi terkadang kalau kita menjenguk itu ya Bante ya kita sudah tahu penyakitnya dan dia sangat merasa susah sekali, merasa menderita sekali. Walaupun kita sudah berbicara santai nih Bante, kita ya seperti biasalah kita guyonan dan sebagainya. Tapi itu tidak memberikan efek yang berarti Bante. Bahkan itu malah mempengaruhi perasaan kita juga Bante ya, atas penderitaan yang dia alami. Kita sebagai Buddhis bagaimana Bante menyikapi itu Bante? Baik. Apa yang harus kita lakukan Bante? Baik, ini pertanyaan yang cukup baik ya. Jadi memang saya menyarankan kalau pergi ke rumah sakit dan tengok itu jangan terlalu banyak tanya penyakit karena cenderung kita sudah tahu sakitnya apa. Dan kalau kita mau tanya keluarganya aja di luar, kita ngobrol-ngobrol, kenapa sih tadi itu papahmu ataupun emakmu ini kenapa sakitnya apa? Itu kita di luar aja, tapi jangan tanya ke orangnya. Nah, tadi problem yang disampaikan adalah bagaimana kalau bukan Buddhis. Sebetulnya sama saja, Buddhis dan tidak Buddhis itu bedanya hanya kita baca parita atau tidak. Bahkan Buddhis pun tidak selalu kita baca parita. Karena kadang-kadang kita berkunjung itu sudah membuat satu kebahagiaan. Ya, mungkin kalau tadi suhu kasin, suhu, ternyata suasana humoris, humanis. Nah, itu kan tadi menyampaikan bahwa kalau kita bisa menimbulkan kebahagiaan untuk dia, itu tingkat imunitasnya meningkat lagi. Nah, jadi kita sebetulnya hanya membangun suasana bahagia, tapi tidak usah sampai, ayo, bagi yang sakit, mari kita menyanyi bersama. Tidak usah berlebihan. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa, bagaimana kabar, dan lain-lain. Kemudian, ini teman-teman kita juga mau bikin reuni loh, ini gini. Nanti kalau mungkin masih agak lama sih, tapi paling enggak nanti kamu sudah bisa info dulu. Nah, semacam itu. Jadi kita lebih cenderung membangun suasana bahagia walaupun tidak berlebihan. Itu mau Buddhis atau bukan Buddhis sama saja. Nah, cuman kalau tadi terpengaruh, waduh, sakitnya ngeri banget ya. Ini kita kok jadi malah pulang ngeri. Sebetulnya terpengaruh itu bagus. Ingat baik-baik, Pangeran Siddhartha bisa meninggalkan istana itu justru karena melihat orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Jadi, kalau Anda terpengaruh dengan rasa orang yang sakit itu, Anda harus merefleksi diri sendiri. Kalau aku sekarang masih sehat, berarti aku ini juga punya potensi mengalami sakit seperti itu. Mumpung aku belum sakit, mumpung aku masih sehat, aku harus mengisi hidup ini dengan kebaikan lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perilaku. Jadi, kalau kita berkunjung ke orang sakit, ataupun ke orang meninggal sekalipun, kita hendaknya membangun suasana penghiburan bagi yang sakit atau bagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi pulang,
kita harus merenungkan dan sebetulnya harus rasa takut. Takut kalau mengalami sakit, takut kalau mengalami kematian sebelum banyak berbuat baik. Nah, sehingga nanti pulang dari rumah sakit itu kemudian kita berubah cara berpikir kita, berubah cara perilaku kita, berubah cara berbicara kita menjadi orang yang lebih baik. Itulah sebabnya Pangeran Siddhartha melihat tua sakit dan mati, kemudian lihat pertapa, wah, tuh ini sekarang saya harus meninggalkan istana. Ini ada perubahan. Jadi kalau Anda pulang dari rumah sakit, kemudian Anda malah menepuk dada Anda dan mengatakan, oh untung aku sehat terus. Itu malah keliru. Jadi justru kita harus, ngeri ya sakit ini ya. Kalau gitu aku mau banyak berbuat baik, mumpung belum sakit. Begitu. Jadi harus dibalik pola pikirnya, supaya kita jadi bersemangat untuk melakukan kebajikan. Begitu? Jelas? Ya, makasih Bante. Jadi bahan perundungan ya Bante ya, kalau kita ngeliat orang yang seperti itu ya Bante. Makasih Bante. Ini ada pertanyaan nih Bante dari Ibu Ratna yang sudah resen. Silakan Ibu Ratna. Dari mana Ibu Ratna? Sebutkan. Dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Naudaya Bante, Naudaya Romo, Naudaya Suhu, dan teman-teman semua Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Bhikkhu Utamo. Oh, dari mana dulu tadi diminta menyebutkan? Dari Jakarta, Bante. Oke, silakan. Ya, ingin bertanya ini, Bante. Ini yang sedang dialami. Yang sakit, ini sakit pikirannya. Badannya, tubuhnya sehat. Tapi pikirannya sakit, di sini sakitnya pikun gitu Bante. Kepikunannya ini ya sangat gimana ya, sangat susah sekali untuk diarahkan ke yang baik-baik, itu sangat susah sekali. Jadi sepertinya gimana ya, kita yang masih ini agak kerepotan gitu. Kalau misalnya dibacakan parita apakah yang cocok untuk orang yang sakitnya pikun ini Bante? Lalu bagaimana cara mensualisasikan parita ini untuk beliaunya, begitu Bante? Anumodana atas penjelasan Bante. Baik, pikun itu sebetulnya adalah ingat yang lama, lupa yang baru. Jadi orang yang pikun, kalau ditanya kita waktu kecilnya dulu gimana ya, wah dia bisa cerita dengan lengkap dan dia akan mengulang-ulang itu cerita yang lengkap itu. Tapi kalau ditanya yang baru, sudah makan belum tadi? Hah, belum. Nah ini jadi ingat yang lama, lupa yang baru. Oleh karena itu sekarang kita harus melihat dulu riwayatnya yang lama ini apa. Apakah dia sering ke wihara? Nah, kalau dulu memang sering ke wihara, kita boleh setelkan alat untuk membaca parita. Jadi kita setelkan alat saja, karena kalau kita bacakan, karena kita menjadi orang yang baru begitu, dia merasa ya bagus. Kalau Anda bisa itu bagus. Bacakan parita apa saja bisa. Yang dulu kebiasaannya, misalnya orang yang pikun ini dulu biasa ke wihara. Misalnya kebaktian di wihara. Ya sudah, Anda bacakan parita kebaktian itu tidak apa-apa. Jadi itu membangun ingatan jangka panjangnya dia. Kemudian juga karena kita tidak bisa membacakan sepanjang hari, kita pakai alat. Kalau perlu, suara Anda yang direkam, jadi pakai voice recorder itu Anda rekam supaya nanti bisa diulang-ulang. Orang ini tinggal kita titip kepada orang yang di rumah misalnya, ini tolong dipencet ya, kalau habis dipencet lagi, dipencet lagi, dipencet lagi. Itu nanti isinya pembacaan parita itu. Supaya dia ingat yang masa dulu. Dan dia ingat, oh ini ya parita. Nah, nanti kalau nyambung dengan yang dulu, dia bisa ikut baca parita.
Tapi kalau nggak nyambung, dia mau sibuk apa urusan apa ya nggak apa-apa. Ini kan juga voice recorder aja. Dia akan bunyi terus kalau bisa 24 jam. Dengan cara seperti itu, maka akan membantu dia berpikir positif di tengah-tengah kepikunannya. Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang hilang, kadang-kadang nyambung. Karena kalau kita ditanya, si pikun itu, orang yang pikun itu ditanya, misalnya, saya dulu waktu kecil gimana ya? Kadang-kadang nggak tahu. Nah, itu berarti nggak nyambung. Tapi kadang-kadang, oh kamu itu dulu waktu kecil ya, sukanya ke sana, ke sini, dan ini. Itu baru nyambung. Sama dengan nanti parita itu. Kadang dia nyambung, kadang enggak, kadang nyambung, setelkan aja terus. Nah, kalau semakin banyak dia mendapat sambungannya itu, berarti semakin banyak kebajikan yang dia miliki lewat pikiran. Dan itu walaupun dia sedang dalam kondisi pikun, kita masih bisa memasukkan data positif, pikiran positif, sedikit-sedikit juga. Dan itu termasuk kita seperti pegang minyak wangi, kita juga ikut wangi sebelum orang lain mendapatkan wewangian itu. Begitu Ibu Ratna? Begini Bante, metode itu sudah kami laksanakan, tapi beliaunya tidak bisa merekord itu, tidak bisa, tidak mau menerima itu. Dan kalau kami setelkan itu berulang-ulang, dia kabur dari rumah gitu, Bante. Dan kalau kami ajak bicara, jadi berdurasi agak panjang, dia bertambah emosi. Jadi emosi begitu Bante. Ya, ini kan tadi cerita kalau dia hobinya ke wihara dari waktu sebelum pikun. Tentu ada banyak faktor yang mungkin dia lakukan sebelum dia mengalami pikun, dan itu kebiasaan dari muda misalnya. Nah, kemudian sekarang kita kondisikan dia ingat itu yang positif. Jadi, oh ini dulu sebelum pikun dia suka berburu. Ya kita nggak usah ngomong itu. Tapi sebelum pikun dia suka berdana. Nah, kalau gitu kita ajak dia berdana. Mungkin ke panti asuhan atau kemana. Atau sebelum pikun dia suka melepaskan makhluk. Nah, kalau gitu ya kita kondisikan di rumah melepaskan makhluk. Jadi bukan hajar parita semua. Sama dengan tadi pertanyaan yang pertama tadi. Pokoknya kalau orang sakit mesti dibacakan parita? Belum tentu. Kadang-kadang dia tidak kepingin dibacain parita, kadang-kadang pengen ditemani. Nah, jadi Anda juga jangan ngotot, setelkan parita terus orangnya sudah nggak mau, setelkan paksa. Ya ibaratnya Anda nggak mau minum obat terus dipaksa-paksa terus, atau Anda nggak mau makan sesuatu Anda dipaksa-paksa, Anda sendiri juga nggak mau. Apalagi dia. Nah, jadi ya kita lihat dia kesenangannya apa dulu. Kita pilih, kalau kita orang yang dekat dengan orang yang pikun itu, kita pilih yang baik-baik, misalnya yang function lah, atau yang berkunjung ke rumahnya si A lah, yang apa, terserah. Nggak harus baca parita. Ini hanya satu contoh aja saya baca parita ini. Begitu Ibu. Anumodana Bante. Semoga sudah cukup jelas ya Ibu Ratna. Ya, terima kasih. Terjawabkan. Oh, ya. Terima kasih Anumodana Bante. Salam sehat keluarga guys. Ya, terima kasih Ibu Ratna dari Salam Jakarta. Semuanya. Ya. Anumodana. Yang lainnya jangan malu-malu. Di sini kan kita biasanya suka bertanya satu sama lain. Begitu Bante Utamu di sini ada yang berani resen. Silakan bisa Bapak nanya? Ibu. Siapa? Oh ya, Romo Tony, silakan. Ya, Wandani Bante. Saya Tony dari Surabaya, Bante. Oh iya, silakan. Karena nggak resen jadi tetap di halaman yang lain. Okay. Perasaan resen tadi Bante, tapi nggak tahu kok nggak bisa masuk. Sudah, sekarang sudah naik. Bante, kalau anggota GAES ini kan sudah terbiasa untuk bacakan parita kepada orang sakit, Bante. Lah, kalau anggota sendiri yang sakit baca parita sendiri, itu efeknya seperti apa dan bagaimana caranya membangkitkan untuk diri sendiri, Bante? Prosesnya seperti apa? Terima kasih, Bante. Sebetulnya sama. Dengan kita membaca parita sendiri itu sebetulnya kita juga membangun pikiran positif. Sama. Ya, itu sekarang kan kita sudah pernah mencoba ya. Mungkin sebagian dulu
di Eka Dhamaloka itu sudah pernah ada percobaan tentang nasi itu. Dulu lama sekali saya sudah sampaikan ini contoh tentang siapkan dua tempat nasi, misalnya 2 mangkok nasi, yang satu sering dikatakan kalimat positif, misalnya terima kasih, yang satu sering dikasih kalimat yang negatif, misalnya aku tidak suka kamu. Nah, jadi dengan nasi ini kemudian dalam seminggu nanti kita lihat yang tiap hari dikatakan yang positif ini nanti busuknya atau keringnya itu berbeda. Nanti Anda bisa buktikan sendiri di rumah ya, sediakan 2 mangkok nasi kecil aja, mangkok kecil itu. Yang satu dikasih kalimat positif, yang satu kalimat negatif. Nanti yang kalimat negatif ini dalam seminggu rusaknya itu ada jamurnya dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika kita mengisi dengan pikiran positif, nasi ini rusaknya tidak terlalu separah kalau yang nasi yang dikasih pikiran negatif. Tubuh kita cenderung terdiri dari nasi karena makanan kita dari kecil banyak nasinya. Kalau kita berpikir yang positif, maka tubuh kita ini tidak gampang rusak. Oleh karena itu dikatakan, orang itu kalau banyak bahagia, jarang sakit. Orang yang sering tertawa yang ada alasannya ya, bukan tertawa yang karena nggak ada alasan, tertawa sendiri misalnya. Orang yang sebanyak tertawa karena ada alasan humornya, lucunya ya, yaitu suasana humoris misalnya, maka dia akan lebih sehat. Sebaliknya orang yang sering marah, itu berarti berpikir negatif, dia akan gampang sakit. Jadi ketika kita sendiri yang biasa membacakan parita, kemudian kita sakit, ya kita baca parita sendiri. Dan di buku parita biru kan sudah ada. Kalau sakit kita baca parita sendiri, menyiapkan air sendiri, minum sendiri. Itu kan membuktikan bahwa bisa. Kenapa kok air? Dan airnya cenderung air putih, kok bukan air kopi misalnya, kok bukan air ini misalnya soft drink misalnya. Kenapa? Karena air putih itu lebih mudah untuk mendapatkan pengaruh positif maupun negatif. Kan di guna-guna juga biasanya kan pakai yang air putih juga. Tapi mengobati orang guna-guna juga pakai air putih. Demikian pula ketika kita membacakan parita, kita juga menyiapkan air putih segelas di depan kita waktu membacakan parita dan meditasi. Nah, itu sudah diselidiki oleh satu pakar di Jepang dan ditulis dalam buku Mukjizat Air. Air yang sudah diisi dengan kalimat positif itu, kalau dikristalkan dalam kondisi yang sangat dingin, ya dibekukan, maka dia bisa membentuk molekul-molekul yang bentuknya bagus, ya segi 8, sehingga kalau digunakan untuk kesehatan dia sangat membantu meningkatkan kesehatan. Sedangkan air yang belum didoain biasanya ya molekulnya masih acak sehingga kurang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, sehingga dulu ada orang jual air heksagonal. Jadi air yang memang sudah diproses untuk seperti didoain agar bisa membangun kesehatan. Jadi kalau kita sakit, kita baca parita sendiri dan kita ya bisa sehat-sehat sendiri juga. Ya, kalau dibacakan, tapi kan orang guys ini kan tidak sakit barengan toh. Ya, orang sekian puluh ini kan ayo kita rombongan sakit yuk, kan enggak, kan sakitnya kan satu, nah nanti sisanya kan bacain, nah itu sisa bacain itu mengirimkan gelombang pikiran positif, itu seperti kita ini mendorong mobil, biasanya dorong sendiri ya jalan juga, tapi kan berat, kalau ini dibantu teman-teman dorong mobil, wah langsung mobilnya juga jalannya kencang, kita juga gitu, didoain bareng-bareng, sehingga kita rasanya jadi cepat sembuh. Kalau kita baca parita sendiri, ya sembuh. Tidak bisa baca parita setelah pakai alat itu, yang pengulangan itu, ya bisa. Jadi banyak cara. Tapi baca parita bareng gini, ini paling bagus. Makanya ini saya sangat mendukung.
ya guys, untuk melakukan pembacaan parita dengan cara online begini, saya mendukung. Kemarin waktu Pak Edi meminta, bisa enggak Bante? Bisa. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat. Tapi kalau saya dulu diundang ke Surabaya suruh baca parita, enggak lah. Kenapa? Karena dia bersatu lokal, cuman di rumah itu saja, di rumah sakit itu saja. Tapi kalau ini, sampai Makassar, sampai luar negeri, ini kan bermanfaat. Itu ya. Jadi teruskan. Kita baca parita sendiri bagus, bareng-bareng lebih bagus. Begitu. Ya, Bante. Masalahnya karena kita udah sering bacakan parita, baik yang sakit, terutama yang meninggal, kita bisa dengan keluarga bisa ngomongin yang sabar, yang iti karma dan sebagainya. Tetapi ternyata kalau kita sendiri yang sakit, terus baca parita sendiri, rasanya kayak itu loh nanti yang mau saya tanyakan, gimana membangkitkannya itu nanti. Ya, walaupun pikiran kita setengah, kayaknya nggak bermanfaat ya kalau saya baca sendiri, tapi tetap ngefek. Kenapa? Karena pikiran kita itu dalam 1 detik ada 1 miliar bentuk pikiran. Itu sama dengan kalau Anda meditasi, mengamati napas masuk, keluar, pikiran masih pernah kemana-mana. Tapi masuk, keluar ini kan tetap jalan. Nah, demikian pula Anda. Ketika Anda membaca parita, pikirannya bisa, kayaknya sih nggak manjur ya aku kalau membaca sendiri, kelakuanku nggak beres, gini, dan lain-lain. Itu pikiran Anda yang lain-lain, tapi waktu Anda baca parita, itu ada 1 titik yang Anda fokus, dan itu Anda ngumpulkan titik-titik itu. Nah, makanya kalau Anda barengi dengan meditasi juga, baca parita ini menjadi objek meditasi, maka Anda sudah tidak mikir yang lain-lain, dan Anda akan bisa fokus, dan itu akan manjur banget. Ya, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak yakin lagi, ya Anda kontaklah teman-teman guys Anda. Guys, tolong dong, aku juga dibantu baca parita. Aku ya sakit loh, gitu. Nah, nanti teman-teman, ayo kita doain, gitu. Ya, masih Bante. Karena Bante. Ya, 1 atau 2 pertanyaan lagi, yo. Iya, ini ada yang resen, Bante. Silakan, Yulia Nyoto, kameranya Ya. di-on-kan. Oke, dari mana Yulia? Bu Yulia. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya dari aslinya Surabaya, cuman sekarang tinggal di Balikpapan, Bante. Ini Bante, saya mau bertanya, kalau misalnya ini kan biasanya kan yang saya tangkap ini kan kalau parita itu untuk penyakit-penyakit jasmani ya. Gimana kalau orang ini punya penyakit mental? Misalnya iri hati sama kita, kayak sirik, kayak seperti gitu-gitu Bante. Apa bisa, misalnya kita doakanlah ya semoga dia tersadarkan atau gimana. Ya memang mungkin tidak berharap banyak, tapi kan apa bisa seperti itu Bante? Atau ada parita khusus kah untuk mereka-mereka yang apa ya, yang serakah atau apa gitu? Ya Bante, terima kasih Bante. Ya, sebetulnya parita, meditasi, berdana, menjalankan sila, itu tidak selalu menyelesaikan semua masalah ya. Nanti kadang orang tuh, wah, kamu stres ya? Ayo meditasi. Orang stres disuruh meditasi, wah, tambah teriak-teriak enggak karuan. Jadi tidak selalu menyelesaikan masalah. Demikian pula parita. Kamu sakit ya? Ayo bacain parita. Belum tentu. Kadang-kadang sakit fisik pun belum tentu dibacain parita. Kita kalau ke rumah sakit biasanya kita tanya sama yang sakit. Jangan langsung, ya saudara-saudara langsung kita buka buku ya halaman segini. Loh yang sakit enggak bingung. Harus tanya dulu, gimana? Mau kita bacain parita bareng? Janganlah, tak usah kita ngobrol-ngobrol aja. Loh ya sudah, jangan hajar parita terus. Enggak. Nah terus misalnya berdana juga begitu. Orang baru stres, berdana nanti kamu biar cepet stresnya hilang. Enggak juga.
Nah, sekarang kasus mental tadi, sakit kebencian, iri hati, dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak selalu harus dengan parita. Saya lebih menyarankan diajak ngomong-ngomong. Nah, sekarang kalau itu orang lain, kita ajak ngomong-ngomong, kemudian kita masuki tentang Dharma, kalau dia Buddhis. Kalau bukan Buddhis, ya kita isi dengan pengertian-pengertian yang intinya Dharma, bahwa kebencian itu justru akan seperti kamu memegang kotoran, mau kamu lemparkan ke orang lain. Kamu sudah kena duluan. Kotorannya itu ada di tanganmu dulu sebelum kena mukanya orang. Demikian pula kalau kamu berbuat baik, itu seperti kamu memegang wewangian. Yang kamu sebelum serahkan ke orang lain, tanganmu sudah wangi dulu. Nah, kita kasih hukum-hukum alam yang seperti itu. Baru dia mengerti, kemudian, wah kamu ini kok bisa kayak gitu toh. Apa sih kamu? Oh, aku agama Buddha. Upacaranya gimana? Ya ini kadang baca parita gini. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa sih. Nah, kita pun sering seperti itu. Orang ke wihara ataupun orang yang mau belajar agama Buddha, tidak selalu disuruh baca parita, tidak selalu disuruh meditasi. Kadang-kadang kita ngomong, kadang kita diskusi, membuat dia masuk duluan. Sehingga apa yang dia lakukan, ini dia mengerti yang dilakukan. Jadi saran saya, kalau ada orang yang sakit secara mental tadi, bukan demensia ataupun yang pikun yang tadi, tapi ini adalah misalnya kebencian atau iri hati atau apa, saya menyarankan diajak ngobrol. Termasuk diri kita sendiri, kalau ada kebencian dan lain sebagainya, kita banyak baca Dharma dan banyak diskusi Dharma, sampai akhirnya kita merasa, aku ini tidak perlu benci. Karena aku benci itu sebetulnya adalah aku benci dengan diriku sendiri. Benci keinginanku tidak tercapai terhadap dia. Orang membenci itu karena benci dengan dirinya sendiri sebetulnya. Jadi misalnya, aku nggak suka, loh, aku benci sama kamu itu kalau ngomong kasar. Loh, berarti aku tuh punya keinginan kamu tuh ngomongnya nggak kasar. Tapi kenyataan kamu ngomongnya kasar, jadi aku benci. Jadi yang ku benci adalah sebetulnya keinginanku yang tidak tercapai. Nah, kemudian kita lalu ngerti, oh berarti sumbernya ini keinginan. Suka dan duka ini sumbernya adalah keinginan. Begitu kita memahami itu, kalau gitu aku mau baca Paritana. Ini luar biasa nih ajaran Sang Buddha. Nah, ini baru ngengong-ngengong baca Parita. Ya, begitu. Mudah-mudahan cipenanya lebih jelas. Ya, terima kasih Bante. Baik. Satu pertanyaan terakhir nih. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Susi. Silakan Ibu Susi. Dari mana Ibu Susi? Perkenalkan diri dulu. Di unmute dulu. Terima kasih, Jenny. Selamat malam, Bante, Wandami. Saya Susi. Saya tinggal di Sidoarjo, tapi saya tinggal di Sydney. Tapi saya lagi liburan ke Sidoarjo. Saya ingin bertanya, Bante, tentang kalau kita mengirim, kayak kita baca Parita di rumah, saya di Sydney sana, terus saudara di Indonesia, apakah bisa nyampe ya, Bante? Maksudnya, apa yang telah saya lakukan itu, apakah bisa diterima perbuatan baik itu? Dan juga waktu mama saya meninggal, teman-teman saya, orang-orang di sana, satu wihara, satu monasteri dengan saya itu meminta nama dari mama saya untuk mereka melakukan, kan kita satu grup itu suka uposatha itu suka berlatih, Bante. Jadi sehari penuh sampai besok pagi kita berlatih di monasteri itu. Terus mereka waktu saya mau pulang Indo, mereka minta nama orang tua saya. Terus mereka bilang bahwa nanti setelah mereka melakukan itu perbuatan itu baik ini, mereka akan melimpahkan kepada saudara mama saya. Apakah itu bisa, Bante? Meskipun berjarak luar negeri begitu, Bante. Terima kasih, Bante. Baik. Pertanyaan yang paling sering ini adalah seperti ini ya. Jadi saya di kota A, dia di kota B, apa bisa nyampe ya? Ingat, pikiran itu kekuatannya luar biasa. Tadi saya juga pernah sampaikan dalam pembukaan saya. Jadi, sekarang Anda di Sidoarjo. Cobalah Anda berpikir tempat Anda di Sydney.
apakah butuh naik pesawat untuk mikir tempat Anda di Sydney? Aku kok nggak inget ya kalau sampai Sidoarjo ya, tempatku tuh yang mana ya di Sydney ya. Aku harus naik pesawat dulu nih, baru inget. Apakah seperti itu? Kan tidak. Begitu Anda mikir, langsung nyampe. Itu Sydney. Mungkin Anda pernah ke Amerika. Jadi sekarang dari Sidoarjo ini Anda mikir Amerika. Loh kok nyampe? Ya, di Manhattan sana. Loh kok nyampe? Di Patung Liberty sana. Loh kok nyampe? Nah, ini artinya apa? Pikiran itu tidak ada dimensi waktu dan dimensi ruangnya. Nah, sehingga teman-teman Anda di wihara itu sudah benar. Dia ingin melakukan pelimpahan jasa kepada ibu Anda yang di Indonesia. Bisa. Bahkan, tadi saya katakan dimensi ruang dan dimensi waktu. Nenek moyang kita, dari yang mungkin leluhur kita, itu pun kita bisa limpahin jasa. Anda boleh membaca Raja Bimbisara yang waktu melakukan pelimpahan jasa. Jadi Raja Bimbisara ini berbuat baik kepada Sang Buddha, kemudian malam harinya datang suara-suara yang tidak ada makhluknya, tidak kelihatan makhluk, atau suara-suara dari makhluk yang tak tampak. Sehingga Raja Bimbisara bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ya saya berbuat baik, kok malah saya didatangi makhluk halus? Kemudian Sang Buddha menceritakan, oh makhluk halus ini sebetulnya adalah keluarga-keluarga dari zaman dulu. Ini keluargamu dari banyak zaman Buddha-Buddha sebelumnya. Dia itu dulu melakukan kejahatan dan kemudian sekarang ini dia minta pelimpahan jasa. Ini sudah melewati Buddha-Buddha sebelumnya. Jadi itu waktunya panjang sekali. Dan ternyata besoknya Sang Buddha menyarankan undang lagi, ada pelimpahan jasa lagi, dan makhluk-makhluk itu tertolong. Sehingga kita dari cerita itu kita bisa melakukan pelimpahan jasa bukan hanya kepada orang tua yang kita kenal saja, tapi kita juga boleh melimpahkan jasa kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Yaitu siapa? Orang tua kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, yang bahkan kita tidak kenal namanya, itu kita bisa lakukan pelimpahan jasa. Karena pelimpahan jasa tidak harus pakai nama, tidak harus pakai foto. Karena kalau itu orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya, namanya siapa, fotonya mana, kita tidak tahu. Nah, itu kita bisa lakukan pelimpahan jasa. Sama dengan Raja Bimbisara ini melakukan pelimpahan jasa kepada keluarganya dari beberapa Buddha sebelumnya. Nah, itu sesungguhnya, karena kita merenungkan, saya bisa terlahir sebagai manusia itu tidak mudah. Dan di kehidupan ini kok saya bisa lahir sebagai manusia? Karena di kehidupan-kehidupan sebelumnya, saya itu dikondisikan berbuat baik oleh orang tua saya di kehidupan-kehidupan saat itu. Kalau sekarang saya sudah jadi manusia, saya sudah mengenal Dharma, tentu saya ketika berbuat baik, saya melimpahkan jasa kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Terutama leluhur-leluhur kehidupan-kehidupan sebelumnya. Sehingga mereka pun akan berbahagia karena ternyata mereka mendidik kita dari banyak kehidupan sebelumnya untuk berbuat baik. Sekarang mereka memetik buahnya. Dan kita karena melakukan perbuatan baik, kita pun sebetulnya sudah berbuat baik duluan. Kalau mereka terlahir di kondisi yang memungkinkan menerima pelimpahan jasa, maka mereka bisa berbahagia di alamnya dan terlahir di alam yang lebih baik. Jadi dimensi waktu, dimensi ruang, dengan kekuatan pikiran itu bisa kita tembus semua. Itulah makanya kalau orang mengenal meditasi, sampai nanti punya kekuatan pikiran yang luar biasa, dia bisa menciptakan tubuh di tempat lain. Misalnya Anda mau ke Sydney, Anda fokus di Sidoarjo, tubuh Anda bisa ada juga di Sydney sana. Walaupun di Sidoarjo juga ada. Dan sebagainya, itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Intinya adalah pelimpahan jasa itu bisa dilakukan. Walaupun beda tempat, walaupun beda waktu yang jauh sekali. Ya.
Begitu, Ibu Susi. Terima kasih, Bante. Sangat Baik, bermanfaat, Bante. Ya. Ya. Terima kasih ya, Bante. Sama-sama. Bante, Luar kalau biasa ya. Dari Jakarta. Kalau itu Bante. Kenapa Bante? Kita ini pertemuannya luar biasa, ada yang dari Jakarta, dari Balikpapan, dari Sidoarjo, dan kalau dari Sydney berarti dulu juga pernah ikut waktu acara-acara semacam ini dari Sydney. Ya, luar biasa sekali. Saya di viharanya Bu Nina, Bante. Oh, salam buat Bu Nina ya. Iya, Bodi Bante. Kusuma. Bodi Kusuma dan Bodhisada. Iya, salam buat Ibu Nina. Iya. Baik, terima guys, kasih. ini membernya sudah sampai luar Surabaya, Bante. Bagus. Iya, Bante. Bante, ini kan ada pertanyaan mewakili guys, Bante. Kita kan memang tugasnya baca parita, Bante. Kenapa kok kalau baca parita untuk memberikan air itu kebanyakan yang kita lihat tuh botolnya dibuka, Bante. Harus dalam kondisi terbuka gitu, Bante. Apa itu ada pengaruhnya atau sebenarnya ya hanya kebiasaan aja, Bante? Itu hanya visualisasi. Kekuatan pikiran itu tadi saya sudah ngomong menembus dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi botol itu apa artinya? Plastik. Itu sudah pasti tembus. Nah, tapi dipikirnya harus pakai ludah mungkin. Jadi dibuka. Ini enggak ada. Kemudian pakai benang segala itu sebetulnya visualisasi. Sebetulnya kita membaca biasa, botolnya juga jauh di sana, tidak ditutup, tidak dibuka misalnya, atau bahkan di dalam dus misalnya masih tetap belum dibuka, itu kekuatannya sama. Itu hanya untuk yang baca biar mantep. Kalau tadi kan Romo Tony juga ngomong, waduh saya kalau baca sendiri kurang mantep. Nah itu, jadi ini yang baca biar mantep dibuka, apalagi disembur, wah mantep banget itu. Tapi itu sesat. Bukan itu yang dimaksudkan, ya itu hanya visualisasi saja. Makasih Bante. Wah ini benangnya nggak nyampe botol saya, nanti nggak manjur tetap sama aja. Intinya pikiran pelopor segalanya, super segalanya. Terima kasih Bante Anumodana Bante atas jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat buat kita semua.